Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Gusti Agung Ayu Pramita Dewi, NIM 023. Di sini saya akan memaparkan hasil karya tulis ilmiah saya dengan judul Gambaran Kadar Asam Urat pada Lansia di Kelurahan Padang Sambian, Kecamatan Denpasar Barat. Sebelum saya memaparkan materi, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada ketiga dosen penguji saya. Yang pertama ada Ibu Nimade Marwati, SPD STMSI. Yang kedua ada Bapak Inyoman Jirna, SKM MSI, selaku dosen pembimbing utama saya. Yang ketiga ada Ibu Putu Ayu Suryaningsih, SST MSI. Baik, selanjutnya materi akan saya paparkan. Yang pertama ada bab 1 atau pendahuluan, di mana ada 4 subbab yang akan saya jelaskan. Yang pertama ada latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Baik, yang pertama ada latar belakang. Masalah kesehatan umumnya dapat terjadi pada masyarakat yang sudah lanjut usia atau lansia. Lansia adalah seseorang yang berusia di atas 60 tahun. Permasalahan kesehatan terjadi karena adanya proses menua yang dapat menyebabkan perubahan pada tubuh lansia. Contohnya seperti perubahan psikologis, sosial, serta penurunan fungsional tubuh. Salah satu penyakit yang dapat menyerang lansia yaitu penyakit asam urat. Asam urat adalah peradangan akibat adanya endapan kristal asam urat pada sendi atau jari. Asam urat yang berlebihan dapat menyebabkan pembekakan, kemerahan, nyeri hebat, dan gangguan gerak pada penderita. Menurut Riskesdas tahun 2018, prevalensi penyakit asam urat berdasarkan diagnosa tenaga kesehatan di Indonesia 11,9% dan berdasarkan diagnosis atau gejala 24,7%. Jika dilihat dari karakteristik umur, prevalensi tinggi terjadi pada umur lebih dari 75 tahun, yaitu sebanyak 54,8%. Yang selanjutnya ada rumusan masalah. Berdasarkan penjelasan pada latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana gambaran kadar asam urat pada lansia di Kelurahan Padang Sambian, Kecamatan Denpasar Barat. Berikutnya ada tujuan penelitian. Yang pertama ada tujuan umum. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran kadar asam urat pada lansia di Kelurahan Padang Sambian, Kecamatan Denpasar Barat. Yang kedua ada tujuan khusus. Yang pertama untuk mengidentifikasi karakteristik lansia berdasarkan usia dan jenis kelamin di Kelurahan Padang Sambian. Yang kedua, untuk mengukur kadar asam urat pada lansia di Kelurahan Padang Sambian, Kecamatan Denpasar Barat. Yang ketiga, untuk mendeskripsikan gambaran kadar asam urat pada lansia berdasarkan usia dan jenis kelamin. Yang berikutnya ada manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat teoritis. Peneliti berharap penelitian yang telah dilaksanakan mampu memperluas pengetahuan khususnya tentang asam urat serta dapat menambah sumber materi tentang asam urat untuk peneliti selanjutnya. Yang kedua, ada manfaat praktis. Penelitian yang telah dilakukan diharapkan mampu membuka pola pikir masyarakat tentang pentingnya penerapan pola makan serta hidup sehat. Bab 2 atau tinjauan pustaka, di mana saya akan menjelaskan 2 subbab. Yang pertama ada lansia, yang kedua asam urat. Bab 3 kerangka konsep. Di sini saya akan menjelaskan 3 subbab. Yang pertama kerangka konsep, yang kedua variabel penelitian, yang ketiga definisi operasional. Kerangka konsep dapat dilihat pada slide. Variabel yang digunakan pada penelitian ini adalah lansia, usia, jenis kelamin, dan kadar asam urat pada lansia di Kelurahan Padang Sambian, Kecamatan Denpasar Barat. Yang terakhir ada definisi operasional, dapat dilihat pada slide. Yang keempat, metode atau tinjauan pustaka, di mana saya akan menjelaskan 2 subbab. Yang pertama ada lansia, yang kedua asam urat. Bab 3 kerangka konsep. Di sini saya akan menjelaskan 3 subbab. Yang pertama kerangka konsep, yang kedua variabel penelitian, yang ketiga definisi operasional. Kerangka konsep dapat dilihat pada slide. Variabel yang digunakan pada penelitian ini adalah lansia, usia, jenis kelamin, dan kadar asam urat pada lansia di Kelurahan Padang Sambian, Kecamatan Denpasar Barat.
Yang terakhir ada definisi operasional, dapat dilihat pada slide. Berikutnya ada bab 4 atau metode penelitian, di mana saya akan menjelaskan 5 subbab. Yang pertama jenis penelitian, yang kedua waktu dan tempat penelitian, yang ketiga populasi dan sampel penelitian, yang keempat jenis teknik dan instrumen pengumpulan data, yang terakhir ada pengolahan dan analisis data. Yang pertama, ada jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan jenis deskriptif observatif. Penelitian deskriptif yaitu jenis penelitian yang bertujuan untuk mengetahui gambaran asam urat. Peneliti hanya ingin mengetahui gambaran kadar asam urat pada lansia di Kelurahan Padang Sambian, Kecamatan Denpasar Barat. Yang berikutnya ada waktu dan tempat penelitian. Yang pertama, waktu penelitian. Yang pertama, waktu penelitian. Berikutnya ada bab 4 atau metode penelitian, di mana saya akan menjelaskan 5 subbab. Yang pertama, jenis penelitian, yang kedua, waktu dan tempat penelitian, yang ketiga, populasi dan sampel penelitian, yang keempat, jenis teknik dan instrumen pengumpulan data, yang terakhir ada pengolahan dan analisis data. Yang pertama, ada jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan jenis deskriptif observatif. Penelitian deskriptif yaitu jenis penelitian yang bertujuan untuk mengetahui gambaran asam urat. Peneliti hanya ingin mengetahui gambaran kadar asam urat pada lansia di Kelurahan Padang Sambian, Kecamatan Denpasar Barat. Yang berikutnya ada waktu dan tempat penelitian. Yang pertama, waktu penelitian. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Januari hingga April 2022. Yang kedua, ada tempat penelitian. Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Padang Sambian, Kecamatan Denpasar Barat. Populasi dan sampel penelitian. Populasi pada penelitian ini adalah lansia yang merupakan masyarakat dari Kelurahan Padang Sambian, Kecamatan Denpasar Barat. Yang berikutnya ada teknik sampling. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode simple random sampling. Subjek dipilih secara acak dan berpeluang untuk menjadi responden. Yang berikutnya, jenis teknik dan instrumen pengumpulan data. Yang pertama, jenis pengumpulan data. Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer, di mana data tersebut memuat identitas pasien, nama, umur, dan jenis kelamin. Yang berikutnya ada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, penandatanganan inform consent oleh responden, lalu pengisian kuesioner yang telah dibuat oleh peneliti. Yang berikutnya ada instrumen pengumpulan data. Alat dan bahan pada penelitian ini. Alat yang digunakan pada penelitian ini, 1 auto-check dan 1 blood lancet pen. Berikut bahan yang digunakan pada penelitian ini ada darah kapiler, 1 box blood lancet 1 mat, 1 box alcohol swab 1 swab, 1 bol kapas kering, 1 box strip asam urat, dan 1 box handscoon. Yang berikutnya, prosedur kerja pengambilan darah kapiler. Yang pertama, bersihkan salah satu ujung jari yang akan diambil sebagai sampel darah menggunakan kapas steril dan tunggu sampai kering. Yang kedua, pegang salah satu bagian ujung jari yang akan ditusuk dan ditekan supaya rasa nyeri berkurang. Yang ketiga, tusuk salah satu ujung jari dengan cepat dan tekan ujung jari dengan perlahan untuk mendapatkan darah. Buang tetesan darah yang pertama keluar dengan kapas kering. Yang keempat, tetesan darah kedua masukkan ke dalam bantalan strip sampai penuh. Kemudian tetesan selanjutnya dipakai untuk pemeriksaan. Yang berikutnya, prosedur pemeriksaan kadar asam urat dengan metode VOCT. Yang pertama, pasang lancet pada alat pena coblos autoklik. Yang kedua, atur sesuai kedalaman yang diinginkan. Yang ketiga, usap ujung jari yang akan ditusuk menggunakan alkohol swab dan tunggu hingga kering. Yang keempat, pasang strip kemudian ambil 1 strip dari tabung asam urat, kemudian pasang ke slot tempat strip. Yang kelima, nyalakan alat menjadi on, kemudian cek nomor kode kalibrasi dan bandingkan nomor kode kalibrasi yang muncul pada layar dengan yang tertera di tabung harus sama. Ambil darah kapiler dengan menggunakan pena autoklik. Tunggu proses pemeriksaan, lalu hasilnya akan tertera pada layar, lalu baca hasil pemeriksaan. Ada pengolahan dan analisis data.
Yang pertama ada pengolahan data, mendata pasien penderita asam urat di Kelurahan Padang Sambian, Kecamatan Denpasar Barat. Data yang sudah terkumpul dilakukan analisis secara deskriptif terhadap pasien penderita asam urat. Yang kedua, ada analisis data. Dalam penelitian ini, analisis data yang disajikan berupa tabel yang menunjukkan hasil pemeriksaan asam urat pada lansia. Yang berikutnya ada bab 5, hasil dan pembahasan. Hasil penelitian. Yang pertama, gambaran umum lokasi penelitian. Kelurahan Padang Sambian merupakan salah satu kelurahan yang ada di Kecamatan Denpasar Barat, Kota Madya Denpasar, Provinsi Bali, Indonesia. Batas-batas wilayah Kelurahan Padang Sambian. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Badung, Desa Padang Sambian Kaje, dan Desa Pemecutan Kaje. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Pemecutan Kelon. Sebelah timur berbatasan dengan Tegal Kerte dan Tegal Arum. Sebelah barat berbatasan dengan Padang Sambian Kelon. Yang kedua, ada karakteristik subjek penelitian. A. Karakteristik responden berdasarkan kategori usia. Karakteristik lansia di Kelurahan Padang Sambian, Kecamatan Denpasar Barat berdasarkan usia dapat dilihat pada tabel 2. Yang berikutnya, karakteristik lansia di Kelurahan Padang Sambian, Kecamatan Denpasar Barat berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel 3. Yang berikutnya, hasil pemeriksaan kadar asam urat di Kelurahan Padang Sambian, Kecamatan Denpasar Barat dapat dilihat pada tabel 4. Yang berikutnya, hasil pemeriksaan kadar asam urat pada lansia di Kelurahan Padang Sambian, Kecamatan Denpasar Barat berdasarkan usia dapat dilihat pada tabel 5. Yang berikutnya, hasil pemeriksaan kadar asam urat pada lansia di Kelurahan Padang Sambian, Kecamatan Denpasar Barat berdasarkan jenis kelamin sebagai berikut, dapat dilihat pada tabel 6. Yang B ada pembahasan. Yang pertama, kadar asam urat pada lansia. Berdasarkan hasil data yang sudah tersaji pada tabel 4 dijelaskan untuk pemeriksaan kadar asam urat di Kelurahan Padang Sambian, Kecamatan Denpasar Barat terdiri dari 40 responden, di mana terdapat 20 orang atau 70% memiliki kadar asam urat normal dan 30% memiliki kadar asam urat tinggi. Di sini tidak terdapat lansia dengan kadar asam urat rendah. Jadi berdasarkan hasil data tersebut, sebagian besar dari responden lansia di Kelurahan Padang Sambian memiliki kadar asam urat normal. Risiko terkena asam urat dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu usia, jenis kelamin, pola makan, latihan fisik, dan kelelahan. Pada penelitian ini, ditemukan kadar asam urat sebagian besar responden lansia dalam kategori normal. Hal ini dapat dikarenakan lansia di Kelurahan Padang Sambian menjaga pola makan dan melakukan aktivitas fisik seperti senam ringan. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rosemary yang berjudul Gambaran Hasil Pemeriksaan Kadar Asam Urat Darah pada Lansia dengan Metode Stik di Poli Lansia Puskesmas 3 Panah dengan jumlah responden 50 lansia yang berobat dan memeriksa kadar asam urat di Poli Lansia Puskesmas 3 Panah mendapatkan hasil 29 orang atau 58% memiliki kadar asam urat normal dan 42% memiliki kadar asam urat tinggi. Yang berikutnya, kadar asam urat pada lansia di Kelurahan Padang Sambian berdasarkan karakteristik usia. Berdasarkan hasil penelitian pada tabel 5 menunjukkan bahwa sebagian besar responden mempunyai usia 60-75 tahun. Ditemukan kadar asam urat normal pada lansia yang berusia 60-75 tahun sebanyak 67,5%. Kadar asam urat tinggi terdapat sebanyak 30%. Hal ini dikarenakan pada usia di bawah 75 tahun, metabolisme tubuh dan organ di dalam tubuh masih baik. Tingginya kadar asam urat berdasarkan usia disebabkan karena semakin tua usia maka risiko peningkatan kadar asam urat semakin tinggi. Peningkatan kadar asam urat umumnya timbul pada usia di atas 75 tahun. Karena semakin bertambahnya umur, tubuh akan mengalami kemunduran valv seperti sistem organ dan akan semakin progresif sejalan dengan bertambahnya usia. Sehingga berpengaruh terhadap tingginya risiko umur terhadap kenaikan asam urat dalam darah. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Arjani DKK
2018 dengan judul Gambaran Kadar Asam Urat dan Tingkat Pengetahuan Lansia di Desa Samsam, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan, mendapatkan hasil kadar asam urat tertinggi 9,4 mgdl didapatkan pada lansia dengan usia 79 tahun, sedangkan kadar asam urat terendah yaitu 5,1 mgdl ditemukan dengan usia 60 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa semakin bertambahnya usia, maka kadar asam urat akan cenderung meningkat. Yang berikutnya ada kadar asam urat pada lansia di Kelurahan Padang Sambian berdasarkan karakteristik jenis kelamin. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, menunjukkan hasil pemeriksaan asam urat terhadap lansia berdasarkan jenis kelamin, diperoleh hasil kadar asam urat yang normal lebih banyak ditemukan pada lansia perempuan sebanyak 50%, sedangkan pada laki-laki sebanyak 20%. Kadar asam urat tinggi lebih banyak ditemukan pada lansia berjenis kelamin laki-laki sebanyak 17,5% dibandingkan dengan lansia perempuan sebanyak 12,5%. Penyakit asam urat jarang dijumpai pada lansia wanita karena adanya hormon estrogen yang dapat membantu pembuangan asam urat lewat urin. Pria tidak memiliki hormon estrogen yang tinggi, sehingga asam urat sulit diekskresi melalui urin karena itu menyebabkan risiko peningkatan kadar asam urat pada pria lebih tinggi. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Iqbal Prasetya Putra tahun 2014 yang berjudul Perbandingan Kualitas Hidup Lansia di Panti Sosial Tresna Werda dengan lansia di keluarga dengan jumlah 60 responden dan mendapatkan hasil 51,7% perempuan dan 48,3% laki-laki. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyakit asam urat cenderung terjadi pada laki-laki. Hal ini disebabkan karena laki-laki tidak memiliki hormon estrogen yang tinggi seperti pada perempuan. Hormon estrogen ini membantu mengeluarkan asam urat melalui urin, sehingga jika pada laki-laki asam urat sulit diekskresi melalui urin. Yang terakhir ada bab 6, kesimpulan dan saran. Yang pertama ada simpulan. Berdasarkan hasil penelitian tentang kadar asam urat pada lansia di Kelurahan Padang Sambian, Kecamatan Denpasar Barat, maka dapat disimpulkan bahwa yang pertama, karakteristik lansia dalam penelitian ini yaitu berdasarkan kelompok usia terbanyak pada rentang 60 sampai 75 tahun sebanyak 97,5% dengan jenis kelamin laki-laki 37,5% dan perempuan 62,5%. Yang kedua, kadar asam urat pada lansia yang normal dapat hasil sebanyak 28 responden atau 70% dan batas risiko tinggi sebanyak 12 responden atau 30%. Yang ketiga, berdasarkan karakteristik pada lansia didapatkan hasil kadar asam urat risiko tinggi pada usia di atas 60 tahun sebanyak 17,5% dengan jenis kelamin laki-laki, sedangkan pada perempuan sebanyak 12,5%. Yang berikutnya ada saran. Yang pertama bagi lansia, mengingat mudahnya kadar asam urat mudah meningkat di usia lanjut, maka lansia yang mengalami kadar asam urat tinggi agar meningkatkan aktivitas fisik seperti melakukan senam ringan dan kurangi mengkonsumsi makanan yang mengandung purin tinggi seperti daging babi. Yang kedua, bagi peneliti selanjutnya, diharapkan untuk melakukan penelitian yang berhubungan dengan lansia seperti pemeriksaan kadar asam urat. Sekian dan terima kasih. Om Santi 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 Om.